Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dalam matkul Tata Kelola Teknologi Informasi yang beranggotakan Ahmad Ilham, Aurelia Semufertian, dan Husniatun Aini akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami. Yang pertama, ada 5 prinsip dalam COVID-5. Yang pertama adalah meeting stakeholder needs, yakni pendefinisian prioritas untuk implementasi, perbaikan, dan jaminan. Kebutuhan stakeholder diterjemahkan ke dalam goals cascade menjadi tujuan yang lebih spesifik, dapat ditindaklanjuti dan disesuaikan dalam konteks tujuan perusahaan atau enterprise goal, tujuan yang terkait atau IT-related goal, tujuan yang dicapai enabler atau enabler goal. Selain itu, sistem tata kelola harus mempertimbangkan seluruh stakeholder ketika membuat keputusan mengenai penilaian manfaat, resource, dan resiko. Contohnya, mendefinisikan tujuan dan sasaran yang relevan dan nyata di berbagai tingkat tanggung jawab. Next, ada covering the enterprise end-to-end, yakni mengintegrasikan tata kelola TI perusahaan ke dalam tata kelola perusahaan. Sistem tata kelola TI yang diusung COVID-5 dapat menyatu dengan sistem tata kelola perusahaan yang mulus. Prinsip kedua ini juga meliputi semua fungsi dan proses yang dibutuhkan untuk mengatur dan mengelola TI perusahaan dimanapun informasi diproses. Dalam lingkup perusahaan, COVID-5 menangani semua layanan TI internal maupun eksternal dan juga proses bisnis internal dan eksternal. Contohnya, memperlakukan informasi dan teknologi yang terkait sebagai aset yang harus ditangani sama seperti aset lainnya oleh semua orang dalam perusahaan. Lalu yang ketiga, terdapat enabling a holistic approach. COVID-5 selaras dengan standar-standar terkait yang biasanya diberikan panduan untuk bagian dari aktivitas IT. COVID-5 framework yang membahas high level terkait governance dan manajemen dari IT perusahaan. COVID-5 menyediakan panduan high level dan panduan detailnya disediakan oleh standar-standar terkait lainnya. Contohnya, COVID-5 selaras dengan standar dan framework terbaru yang relevan dan digunakan oleh perusahaan. Enterprise ada COSO, COSO-IRM, ada ISO or IEC 9000, ISO or IEC 31000. Lalu yang IT related ada ISO IEC 38500, ITIL, IEC 27000 series, ada TOGAV dan PMBOK atau Prince 2, lalu CMMI. Lalu yang keempat terdapat enabling a holistic approach, yakni governance dan manajemen IT perusahaan yang efektif dan efisien membutuhkan pendekatan yang bersifat menyeluruh, yaitu mempertimbangkan komponen-komponen yang saling berinteraksi. COVID-5 mendefinisikan sekumpulan enabler untuk mendukung implementasi governance dan manajemen sistem IT perusahaan secara komprehensif. Contohnya memberikan keluaran untuk keuntungan enabler yang lain. Lalu yang kelima ada separating governance from management. COVID-5 memberikan pemisahan yang jelas antara manajemen dan governance. Kedua hal ini meliputi aktivitas yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang berbeda, dan melayani tujuan yang berbeda. Menurut COVID-5, governance memastikan kebutuhan, kondisi, dan pilihan dari stakeholder dievaluasi untuk menentukan objektif dari perusahaan yang akan disepakati untuk dicapai. Governance memberikan arah bagi penentuan prioritas dan pengambilan keputusan. Selain itu, governance juga memonitor kinerja dan kesesuaian terhadap objektif yang disepakati. Sementara manajemen meliputi aktivitas merencanakan, membangun, menjalankan, dan memonitor aktivitas yang diselaraskan dengan arahan yang ditetapkan oleh organisasi governance untuk mencapai objektif dari perusahaan. Contohnya, menerapkan proses tata kelola dan manajemen sedemikian rupa sehingga area utama tata kelola dan manajemen perusahaan tertangani.
Selanjutnya, materi yang kedua yaitu di sini ada 7 kategori enable pada COVID-5. Jadi selain memiliki 5 prinsip tadi, COVID-5 ini juga memiliki 7 enable agar bermanfaat untuk semua ukuran perusahaan, baik komersial maupun non-profit ataupun sektor publik. Jadi 7 enablers tersebut adalah, jadi yang pertama di sini yaitu prinsip, kebijakan, dan framework. Jadi di sini adalah sarana untuk menerjemahkan tingkah laku yang diinginkan ke dalam petunjuk praktek untuk pelaksanaan manajemen harian. Yang kedua di sini yaitu proses. Jadi proses ini menjelaskan sejumlah praktek dan aktivitas yang terorganisasi untuk mencapai objektif tertentu dan menghasilkan sejumlah output di dalam dukungan pencapaian seluruh tujuan yang terkait dengan IT. Yang ketiga yaitu struktur organisasi. Jadi struktur organisasi ini adalah kesesuaian struktur organisasi dan job atau pekerjaan dari deskripsi masing-masing pelaksana. Yang keempat yaitu budaya. Etika dan tingkah laku individu dan perusahaan sering dianggap sebagai faktor penghambat kesuksesan dalam aktivitas tata kelola dan manajemen. Yang kelima yaitu informasi. Informasi tersebar pada seluruh bagian organisasi dan juga termasuk seluruh informasi yang dihasilkan dan digunakan di perusahaan. Informasi diperlukan untuk menjaga agar organisasi berjalan dan dikelola dengan baik. Tetapi di tingkat operasional, informasi sering dianggap sebagai hasil dari proses di perusahaan. Yang keenam yaitu layanan, infrastruktur dan aplikasi termasuk infrastruktur, teknologi dan aplikasi yang menyediakan layanan dan proses teknologi informasi bagi perusahaan. Dan terakhir di sini yaitu orang, keahlian dan kompetensi berhubungan dengan orang dan yang dibutuhkan untuk penyelesaian semua aktivitas yang berhasil dan pembuatan keputusan yang tepat serta pengambilan aksi-aksi perbaikan. Selanjutnya yaitu framework tata kelola teknologi informasi selain COVID. Di sini kami akan membahas tentang ITIL, yaitu Information Technology Infrastructure Library. Pada framework ITIL ini berfokus pada manajemen layanan teknologi informasi. Tujuan dari framework ini yaitu untuk memastikan bahwa layanan teknologi informasi yang tersedia mendukung proses utama bisnis. Dalam framework ITIL ini berisi 5 praktik manajemen seperti strategi layanan, desain, change management, operation, dan operation and continual service improvement. Prinsip utama ITIL. ITIL memiliki beberapa prinsip utama yang diwujudkan melalui 5 komponen inti, yaitu yang pertama memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan, yang kedua mengoptimalkan sumber daya dan kemampuan, yang ketiga menawarkan layanan yang berguna dan dapat diandalkan, yang keempat merencanakan proses dengan tujuan yang jelas, dan yang terakhir yaitu menentukan peran dengan jelas untuk setiap tugas. Kemudian kerangka kerja ITIL terbagi atas 5 yaitu service strategi, service design, service transition, service operation, continual service improvement. Baiklah, sekian. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.